untuk ta'limul Quran, untuk mempelajari Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk bagi kita semua, obat bagi setiap penyakit yang ada di dalam hati, yang merupakan ruh bagi setiap jiwa, dan sebagai cahaya dalam kegelapan dan kebingungan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kaum muslimin untuk mempelajari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan tidak boleh kita meremehkannya, tidak boleh kita mengabaikannya, tidak boleh kita mengenyampingkannya. Maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dia akan menyimpang dari jalan Allah. Barang siapa yang mengambil jalan selain Al-Quran, dia akan tersesat dari jalan yang lurus ini. Karena Al-Quran itu merupakan jalan yang paling lurus. Ya, Al-Quran merupakan jalan yang paling lurus, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Isra, ya, surat yang ke-17 pada ayat yang ke-9. Ya, surat 17 ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Nah, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. InsyaAllah. Maka ketika Allah sudah menyatakan demikian, maka jangan mengambil jalan yang lainnya. Ya, jangan mengambil jalan yang lainnya. Cukup sudah Al-Quran sebagai petunjuk jalan bagi kita untuk mengantarkan kepada jalan yang menyelamatkan. Bapak Ibu, melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-94 dan ayat 94, 95 sampai 96. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannawu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian
karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian, di ayat 94, 95, 96 ini memberikan penjelasan kepada kita semua tentang salah satu di antara karakter yang lain dari karakter-karakter buruk dari orang-orang Yahudi. Ya, karena ayat ini masih bersambung pada ayat sebelumnya, yaitu menceritakan tentang di antara tabiat-tabiat buruk yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya, di ayat 94 itu kan Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan, memerintahkan kepada Nabi untuk mengajak orang-orang Yahudi itu mubahalah. Apa mubahalah itu? Ya. Jadi mubahalah itu saling mendoakan laknat. Saling mendoakan laknat. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan keji, ya, ada tuduhan-tuduhan yang buruk yang diarahkan kepada seseorang, sementara seseorang itu tidak melakukan tuduhan-tuduhan tersebut, ya, tidak mengerjakan fitnah-fitnah yang diarahkan padanya, maka dibolehkan kalau berkaitan masalah besar mengajak yang nuduh itu untuk bermubahalah. Kalau memang tuduhannya itu benar, kamu yakin kamu yang benar dan saya yang menyimpang, ayo sekarang kita kumpul di lapangan atau di satu tempat disepakati, langsung kita berdoa pada Allah. Ajak anak dan keluarga sebagai taruhannya, ya, ajak anak dan saudara sebagai taruhannya. Ayo kita berdoa. Kalau memang dalam hal ini tuduhanmu benar, doakan saya supaya dilaknat Allah di hari ini. Tapi kalau sebaliknya tidak, mudah-mudahan kamu yang dilaknat oleh Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu boleh Pak, kalau tuduhan-tuduhan yang sifatnya sangat besar, ya, itu boleh diadakan demikian. Nah, saya pernah mengalami begitu dulu. Ada ikhwan menuduh yang tidak-tidak dan buruk sekali. Ya, buruk sekali yang dituduhkan itu buruk sekali. Ya, yang ahli politik ternyata ustadz politik dan macam-macam. Ini teman-teman sendiri karena kesalahpahaman. Ya Allah, sampai subuh-subuh itu saya di WA gak karu-karuan. Akhirnya saya masih di masjid itu. Saya masih di masjid. Kok buanter banget suaranya ini ya, dan nggak enak gitu loh, buruk sekali karena menyangkut kehormatan dakwah, kehormatan diri sendiri gitu. Akhirnya dan dia nggak terima dengan ada satu peristiwa itu ceritanya, singkatnya demikian. Akhirnya saya di dalam masjid habis sholat subuh itu kan semalam sudah jenengan salapan, mana yang salapan, terus nulis terus sampai panjang itu. Enggak saya balesi. Lah subuh-subuh durung sarapan wis dikirimi ngono maneh. Ya gemes nah. Akhirnya saya habis sholat subuh saya sampaikan sama si fulan. Sudah begini ya, saya sudah bersumpah demi Allah saya enggak melakukan seperti yang jenengan tuduhkan itu. Justru kami melakukan sesuatu yang baik untuk panjenengan itu. Itu. Malah dia enggak tahu, malah rencana baik kita enggak tahu. Tapi yang dituduhkan itu sangat buruk sekali. Lah gemes akhirnya. Habis sholat subuh saya belum keluar dari masjid, sudah sampai udah mulai tadi malam ya enggak tak balesi sama sekali. Saya sampaikan sampai salah paham. Ayo ketemu, wes enggak perlu, wes pokoknya enggak enak pokoknya.
Akhirnya karena jenengan diajak ketemu juga nggak mau, tak terangkan juga nggak bisa terima. Saya bersumpah pun saya nggak percaya. Pun terakhir, saya masih di dalam masjid ini. Tak sampaikan begitu. Saya masih di dalam masjid ini. Tak angkat tangan saya dan sampai angkat tangan sampai di situ. Ayo mubahalah. Tak gitu kan? Demi Allah. Kalau memang anak saya dan keluarga saya taruhannya. Anak saya dan keluarga saya taruh itu baru sekali seumur-umur Pak saya. Karena gemes itu tadi. Lawang sudah bersumpah itu saya gak percaya. Lah kita itu jarang bersumpah ya Kak. Kita itu bukan makelar ning dalananmu ya. Ya, diluk-diluk sumpah, diluk disumpah bukan kita. Kita katakan sumpah itu gak percaya. Masih nulis terus dan tuduhan-tuduhan ya Allah. Dengan apa saya nerangkan ini? Tidak ketemu tidak mau, dikasih penjelasan tidak bisa terima, tetap tuduhan disampaikan. Udah terakhir itu senjatanya. Tak angkat tangan saya, ayo tak angkat tangan saya. Kalau memang saya melakukan seperti yang antum tuduhkan, saya beserta keluarga saya mudah dilaknat oleh Allah. Tures. Tapi kalau enggak, sampean mau, sampean dan keluarga sampean tures pagi ini. Udah Ustaz, sudah selesai. Loh belum. Belum mukadimah ini. Mundur ternyata. Tapi tuduhannya terus berjalan. Astagfirullahaladzim. Makanya ayyul ikhwar iman ini orang Yahudi begitu. Sampai akhirnya ditantang oleh Nabi SAW untuk bermubahalah ini. Makanya dikatakan apa? Kul ingkanat lakumud darul akhirah. Kalau memang perkiraanmu benar bahwa akhirat itu milikmu dan kamu kekasihnya Allah, kamu menganggap kamu keturunan Allah Ta'ala, ya, dan itu milikmu sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain, maka fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Ayo minta mati kamu kepada Allah Subhanahu wa taala biar kamu cepat masuk surga. Kan kamu yakin surga itu milikmu. Kamu surga bahwa Allah itu adalah bapakmu. Ya, kamu yakin bahwa kamu adalah walinya Allah, selain kamu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kalau begitu mintalah kamu kepada Allah kematian supaya kamu cepat masuk surga. Lah gitu. Atau kamu yang mati duluan. Ayo kita saling mendoakan akhirnya begitu. Ya. Maka mereka pun tidak berkenan untuk melakukan hal tersebut. Makanya disebutkan pada ayat 95, walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Ya, mereka tidak akan mungkin berani untuk menyatakan diri mereka akan mati. Enggak mau mereka. Kenapa? Mereka itu cinta dengan dunia. Ya, makanya orang-orang kafir itu tidak maunya kematian itu ada dua sebab. Mengapa mereka benci dengan kematian? Termasuk kita hari ini. Mungkin di antara sebagian kaum muslimin ya takut dengan kematian. Nah, dari yang menjadikan orang takut dengan kematian itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu karena tidak siap dengan siksaan. Karena ngerti perbuatannya masih jelek. Gimana? Nah iya. Jadi kemungkinan pertama ini, kita nggak siap menghadapi peristiwa-peristiwa akhirat. Dengan siksaannya, dengan hisabnya, dengan azabnya. Kita nggak siap dengan itu. Makanya kita takut dengan kematian itu di situ. Ya. Ngerti sudah tempatnya di mana. Makanya orang Yahudi nggak mau mengalami kematian itu karena sudah tahu keburukan-keburukan mereka. Ini yang pertama, kemungkinan pertama. Yang kedua, yang menjadikan manusia, terutama orang Yahudi ini, tidak mau mengalami kematian itu karena tamaknya mereka kepada dunia. Dengan mati, akibatnya apa? Mereka berpisah dengan dunia, yaitu nah, ini termasuk di antara penyakit-penyakit yang menimpa kita sebagai kaum muslimin ini.
Sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Salamah bin Dinar ketika ditanya oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Apa kata Khalifah? Khalifah Sulaiman bertanya kepada Imam Salamah bin Dinar, "Ya Imam, ma nakrahul maut?" Apa sih yang menyebabkan kita itu kok benci dengan kematian? Nah, termasuk kita hari ini. Kenapa kita benci dengan kematian? Kita nggak suka dengan kematian. Ya, maka dijawab oleh Imam Salamah bin Dinar, apa sebab orang benci dengan kematian? Kata Imam Salamah bin Dinar, beliau berkata, qal li annana amarna dunyana wa kharabna akhiratana. Dadi sing nyebabne wong niku benci karo kematian niku wonten kalih. Ya, yang menyebabkan orang benci dengan kematian itu ada dua. Satu, karena kita sudah terlanjur memakmurkan dunia. Napa memakmurkan dunia itu? Oma wis kadung dibangun apik. Kendaraan larang wis kadung dituku. Baju-baju mahal sudah kadung dibeli. Ya, ini yang menyebabkan pertama. Kita sudah kadung terlanjur memakmurkan dunia. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita takut dengan kematian? Wa kharabnal akhiratana. Karena kita merusak akhirat kita. Nah, ini masalahnya. Karena kita sudah merusak akhirat kita. Kita nggak persiapkan akhirat. Ya, kita minim amal-amal kita, sedekah kita, sholat kita, ibadah kita males. Makanya kita takut dengan kematian. Dan ini masalahnya. Kita nggak mau berpisah dengan kekayaan kita. Sudah kadung terlanjur kita cinta dunia, kita makmurkan dunia, kita hias-hiasi tempat tinggal kita. Namun akhirat kita rusak. Kita nggak siapkan tempat tinggal yang istimewa di akhirat. Beda dengan para sahabat. Kenapa sahabat itu senang sekali dengan apa? Ayo, kenapa? Kenapa mereka senang sekali dengan kematian? Karena mereka sudah memakmurkan akhirat dan mereka sudah berpamit kepada dunia ini. Ya. Makanya satu saat ada orang datang ke rumah Abu Darda. Ada seorang sahabat datang ke rumah sahabat Abu Darda. Jadi rumahnya Abu Darda itu kosong, Pak. Kosong, dikit perabotan sekali. Ditanya, kok rumahmu kosong begini ya? Mana barang-barangmu? Apa katanya? Sudah aku pindahkan ke rumah yang akan aku huni. Ya Allah, sudah aku pindahkan ke rumah yang akan aku huni. Iku sing garae, Pak, ngoten to. Sing garae kula biasa men abot karo donya iku wis kadung akeh sing disimpen ndek donya, ngoten. Iku sing garae abot. Ya, takut kehilangan ini, takut kenikmatan. Coba kalau akhirat kita bangun sekarang. Sedekah diperbanyak, sholat yakin betul ini untuk kepentingan seakhirat. Sakit separah apapun kita nggak takut dengan kematian. Ya, karena kita bakhil kepada akhirat. Ya, karena kita pelit kepada akhirat. Ya, kita sudah terlanjur memakmurkan dunia dan kita sudah merusak akhirat kita. Itu yang menyebabkan apa? Takutnya kita dengan kematian. Takut berpisah dengan kenikmatan dunia. Ini masalahnya. Dan ini penyakit yang dialami oleh orang Yahudi. Ini penyakitnya orang Yahudi. Nah, ya Allah, kan sampai kapan kita punya penyakit begini? Ya, baik. Makanya di ayat yang ke-96 kita dijelaskan oleh Allah bagaimana salah satu karakter orang Yahudi itu. Apa kata Allah? Wala tajidannahum
ahrasan nasi ala haya. Muhammad, kamu akan menemukan, kamu akan mendapati orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling serakah kepada kehidupan dunia ini. Orang yang paling gandrung kepada dunia. Orang yang paling tergila-gila dengan dunia ini. Makanya kemarin waktu corona itu sampean stres, sing gak ada stres. Sampean kalau di penjara, gak iso seneng iku sing gak ada stres. Iya ora. Kasok nang dinang direk, kasok bebas iku sing gak iku ambek sampean tersiksa iku. Lah sing biasa wis gak tau nanti, gak tau blonjo-blonjo, gak tau seneng-seneng. Dia dunia. Itu yang menjadikan demikian. Makanya orang-orang Yahudi itu lebih buruk lagi daripada orang-orang musyrik karena mereka lebih serakah kepada kehidupan dunia. Bahkan seandainya mereka itu sangat seneng kalau umur mereka itu ditambah 1000 tahun lagi, sawan nang pol-polan gitu. Makanya dungane kan panjang umurnya, gak gelem mati soalnya. Ayo gimana? Panjang umurnya. Dipikir panjang umur gue enak, pekun mbak. Ayo minta doa umur gue. Pekun, stroke, iku wis doa umur. Makanya Islam tidak ada doa minta panjang umur secara mutlak. Tidak ada dalam Islam. Ya, yang diajarkan Nabi itu dipanjangkan umur kalau panjang umur itu membawa apa? Kebaikan. Gitu kan? Ya Allah, berikan aku kehidupan jika kehidupan itu membawa kebaikan. Wafatkan aku jika wafat itu membawa kebaikan. Dadi sing didolek ini ku napa? Napa? Kebaikan yang dicari. Yang dicari itu kebaikan, bukan antara kehidupan panjang. Nah, dari 3 ayat ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, dari 3 ayat ini kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Mari kita lihat. Yang pertama, ayat ini menunjukkan tentang kebenaran Islam dan kebatilan Yahudi. Ya. Dan ini dibuktikan dengan kekalahan mereka. Ya. Itu dibuktikan apa? Kekalahan orang Yahudi dalam mubahalah. Kalah mereka, tidak berani menerima tantangan dari Rasulullah SAW karena Allah yang nyuruh. Tidak berani mereka. Ya. Nah ini bukti. Bahwa mereka takut. Sebab kalau mereka benar, apa yang menghalangi mereka? Kalau mereka benar, ya, kalau mereka benar yang dituduhkan itu, maka mereka senang mestinya supaya Muhammad segera diwafatkan oleh Allah. Ya. Atau mereka kalau wafat duluan segera masuk, ternyata mereka tidak mau. Itu buktikan apa? Pengakuan mereka salah. Pengakuan mereka tidak benar. Dan sekaligus ayat ini menjadikan sebuah syariat dibolehkan mengajak mubahalah kepada orang yang menentang mereka dengan kesombongan, orang yang menuduh dan memfitnah dengan tuduhan-tuduhan keji kepada dakwah ini boleh.
kalau memang sudah keterlaluan. Nah, tapi hal ini perlu dipertimbangkan, penting apa? Tidak, ya. Jadi mubahalah itu sumpah kematian, Pak. Ya, jadi disumpah kalau memang kita yang salah supaya segera diwafatkan, kalau mereka yang salah supaya mereka segera diwafatkan sambil bersumpah. Tapi bukan sumpah pocong ya. Enggak sumpah pocong, bukan. Ya. Sumpah dengan kematian. Jadi satu misal nanti kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji yang kita tidak pernah melakukan, maka kita ajak mubahalah boleh. Dengan catatan kita bersumpah dulu ya, saya bukan pelakunya, Pak. Saya enggak melakukan seperti itu, tapi dituduhkan terus. Demi Allah, Pak, tidak. Tapi tetap dituduhkan. Karena batasan Islam itu sumpah, Pak. Kalau orangnya sudah bersumpah, berani bersumpah, selesai sudah. Jelas ya? Jadi kalau satu misal kita curiga pada orang dan kita punya bukti yang nyata, apa sampean berani bersumpah? Sudah, saya berani bersumpah kalau saya bukan pelakunya. Ya sudah selesai. Itu. Tapi kalau tetap ngotot, maka boleh diajak apa? Mubahalah tadi itu. Jelas ya? Tapi ya perlu dipertimbangkan apa penting gitu, apa harus dibegitukan. Nah, nanti jangan-jangan sampai nanti setelah mengetahui bolehnya mubahalah nanti ada suami tengkar dengan istri, langsung ajak suaminya apa? Mubahalah. Kalau memang ayah nggak percaya, yuk mubahalah sekarang. Jangan mudah-mudah, ini puncak terakhir kalau urusannya besar, Pak. Kalau urusannya besar sekali. Bon, ini pelajaran pertama. Ya, ini menunjukkan bahwa Yahudi batil, agama yang salah. Ya. Yang kedua, orang mukmin yang benar imannya, itu tidak takut dengan kematian. Tidak takut dengan kematian. Justru mereka itu sangat cinta dengan kematian, bahkan mengharap akan kematian. Kenapa? Nah, ini yang disebutkan oleh di antara para sahabat, di antaranya sahabat Abu Darda itu, Masya Allah, dinukil di dalam kitab Az-Zuhud. Di dalam kitab Az-Zuhud disebutkan, aku mencintai. Ada salah seorang sahabat disebutkan oleh Imam Ahmad di situ. Aku mencintai 3 perkara yang dibenci oleh banyak manusia. Ya, aku mencintai 3 perkara yang dibenci oleh banyak manusia. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, aku mencintai sakit. Nah, ada yang mencintai nomor 1 ini? Angkat tangan. Nggak seneng kita sakit itu, ya Allah. Padahal ada kenikmatan sakit itu, Pak. Nanti diungkapkan, kenapa kok sahabat ini mencintai 3 perkara yang dibenci oleh banyak manusia. Termasuk kita benci apa? Sakit seneng apa benci? Ibu-ibu, apalagi sakit hati, benci kita, Pak. Sahabat ini luar biasa. Itu 1. Yang kedua, aku mencintai miskin. Ini tambah sumpah pula bersama. Ini perkara yang paling kita takuti. Takut miskin. Makanya ada salah satu doa Nabi yang tidak pernah tertarik untuk kita catat. Doa apa? Doa Nabi yang berbunyi, Allahumma ja'alni miskinan. Sampai catat. Gak gelem. Ayo sampai catat. Tak baca balik-balik, Bu, dicatat, Bu. Boten. Jenengan boten kepingin ngapalaken, boten. Doa dari Nabi lho, Bu, pun kersane. Astagfirullah. Karena ini takut kita dengan miskin itu. Padahal maknanya miskin ditafsirkan oleh para ulama, ada 2 penafsiran. Bisa jadi doa Nabi itu memang hakiki, minta miskin. Atau yang kedua itu majas.
Majas. Apa itu miskin? Ya Allah, jadikan aku orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu. Ya, miskin itu membawa ketawaduan. Nah, makanya orang kaya merasa miskin, dia akan merasa tawadhu. Itu yang kedua. Kata seorang sahabat ini. Yang ketiga apa katanya? Aku mencintai kematian. Aku mencintai. Nah, alasannya apa seorang sahabat ini mencintai 3 hal yang dibenci oleh banyak manusia itu? Apa alasannya? Apa dasarnya? Disebutkan di sana, aku mencintai sakit karena dengan sakit itu dosa-dosaku dimaafkan Allah dan aku ditebus sakitku di akhirat dihilangkan oleh Allah. Oh, makanya kalau jenengan punya gambaran seperti ini, ketika sakit itu mengharap, ya entah sakit gigi, entah sakit kepala, entah sakit tulang, entah sakit kaki, sakit apapun, begitu nyeri-nyeri menyerang kita, ya panas demam menyerang kita, lalu kita berharap, ya Allah, jadikan sakitku ini sebagai tebusan, hilangkan sakitku di akhirat. Iku nikmat merasakan sakit itu. Nikmat. Seperti imam siapa yang digergaji kakinya itu dan tidak mau dipati rasa. Aku ingin merasakan apa? Sakitnya tulangku dipotong-potong itu. Dengan harapan apa? Agar Allah hilangkan siksaan akhiratku itu, ya Allah. Nikmat nanti sakit. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa aku mencintai kemiskinan? Karena dengan kemiskinan aku bersandar kepada Allah, aku bergantung kepada Allah, aku ingin dekat dengan Allah dan aku tawadhu. Dengan miskin itu kita semuanya itu kita dapatkan. Yang ketiga, kenapa aku mencintai kematian? Karena hanya dengan kematian aku bisa bertemu dengan para kekasihku, ya Allah. Nah, ya. Ini ungkapan orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah, orang yang jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka orang mukmin yang benar imannya itu tidak akan takut dengan kematian. Ya, enggak takut dengan kematian. Kenapa? Ya. Karena dengan kematian itu kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan Allah, pahala sholatnya, pahala puasanya itu akan dia dapatkan. Tidak akan dia dapatkan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, apa kata beliau? Kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Wa udda nafsaka min ahlil kubur. Insyaallah. Apa kata Rasulullah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Nabi mengatakan, kun fid dunya. Jadilah kamu di dunia itu ka'annaka gharibun. Gharib. Napa gharib niku? Asing. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang asing, seperti seorang perantau, ya. Au abiru sabil, atau orang yang sedang melakukan apa? Perjalanan. Apa maksudnya ini, Pak? Kenapa Nabi menyuruh kita memposisikan kita di dunia itu seperti apa? Orang dalam perantauan, orang asing di negeri orang asing. Sekarang begini, apa yang dilakukan oleh para perantau di negeri rantauannya itu? Apa kira-kira yang paling banyak dilakukan? Mereka kerjanya males-malesan atau semangat? Kenapa? Kenapa? Karena targetnya satu, supaya pas pulang kampung nanti puas,
Ridho yang di kampung itu, nggak dipaido keluarganya. Ya, makanya jenengan tanya nanti kalau di jenengan umroh ya, di hotel-hotel itu kan banyak orang jual apa? Minyak, jual apa itu? Ono sing dodol jahanam bareng, Mas. Ya, minyak jahanam. Mas wong kene disuruh berlindung ngono. Sampeyan malah nawari jahanam. Ada yang dodol jahanam itu ya Allah. Ada orang mana? Banjar. Itu nggak kenal capek Pak, ya Allah, nggak kenal capek. Jam 2 malam itu belum jam berapa itu? Jam 1 belum pulang. Nanti pulang jam 1:30 mulai pulang nanti. Habis subuh sudah datang lagi ke situ. Antum bisa bayangin. Ketika saya tanya, Indonesia pun dengan Indonesia mana Pak? Banjar Pak, Masya Allah. Tiap hari jam sekian itu surga. Gitu loh. Kampung halaman orang mukmin itu akhirat. Surga itu kampung aslinya orang mukmin. Makanya asalnya itu kan dari surga. Maka hendaknya kau rebut surga itu di dunia ini. Makanya posisikan kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing apa? Bekerja keras untuk kembali ke kampung. Punya modal yang luar biasa. Coba kita ini pulang ke luar negeri, pulang-pulang ngelentung. Tahu ngelentung sampean? Apa ngelentung itu, Pak? Dengan tangan kosong. Apa kata keluarga kita? Apa kata keluarga kita? Lane ado-ado gak mau ini podo karo mbambung sampean. Ngapain jauh-jauh ke sana? Kita akan dipaido oleh keluarga kita ini. Dan kita kelak diberi umur yang sekian ini. Lalu pulang dengan tangan kosong, itu akan dipaido sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan di dunia berpuluh-puluh tahun, sementara begitu kita kembali di akhirat dengan membawa tangan kosong. Inilah yang menjadikan semangat. Kenapa orang mukmin itu mencintai akhirat? Karena mereka dijadikan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi memposisikan diri dalam kehidupan dunia itu seperti orang asing, orang dalam perantauan itu bekerja. Coba kita lihat orang-orang yang bekerja di sini, pemborong. Kita lihat kuli bangunan, kuli batu, atau pekerja-pekerja kasar. Jangan lihat, nggak kenal waktu, Pak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Itu tukang-tukang di perumahan tanya dalamnya pundi Pak? Jauh, Jawa Tengah. Lah kalau kita cuma kerjanya sampai pagi sampai sore, digawe mangan tok, mboten cukup Pak. Pulang ditutuk entong kali sing wedok niki. Tak mau begitu Pak. Lah kita ini di dunia ini dulu bekerja, kita malah santai-santai. Makanya takut mati kita. Karena sadar gak punya bekal. Terus kapan kita siapkan? Ya, sudah kita jalani sekian puluh tahun kita hidup. Ada yang 40 tahun sudah kita tinggalkan dunia ini. Ya, sudah kita tinggalkan dunia selama 40 tahun berjalan menuju akhirat. Ada yang sudah 50 tahun mengalami perjalanan ini. Ada yang 60 tahun, ada. Berarti sudah dekat. Bentar lagi nyampe itu. Siapkan kalau begitu, siapkan. Ya, sekian puluh tahun kita pakai santai-santai. Makanya nggak pernah siap kita. Sementara kematian itu tidak menunggu persiapan kita atau tidak. Kita siap atau tidak siap itu urusan kita. Karena Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Makanya Nabi wanti-wanti, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Makanya ketika Abu Darda ditanya, kok barang-barangnya nggak ada? Aku pindahkan ke kampung yang akan aku tuju. Ditanya, apakah kamu mau pergi meninggalkan halaman ini? Iya, kalaupun aku nggak mau diusir sama yang punya rumah, katanya begitu. Artinya apa? Orang itu kan maunya nggak mau mati, Pak. Gimana? Maunya kita itu kan nggak mau mati. Buktinya apa? Nek sakit cepat-cepat berobat. Itu dalam rangka apa?
Cek gak mati kan gitu. Betul apa enggak? Iya. Supaya nggak mati kita. Menghindar dari kematian. Maunya kita itu nggak mau mati, tapi Allah menghendaki wajib kita mati. Wajib, bukan sunnah. Jelas ya? Persoalannya adalah siap atau tidak siap. Itu yang menjadi persoalan. Misteri kematiannya di sana, Pak. Misteri kematiannya di sana. Makanya ada beberapa orang-orang itu, ya Allah, yang pernah saya ceritakan, ada kakek nenek yang itu, Pak, ya Allah, hidup di hutan belantara. Ada ustadz kita ditugaskan dakwah di tengah hutan. Nah, salah satu jamaahnya itu kakek nenek ini, itu kerjaannya itu cari ranting, kayu-kayu di hutan itu untuk dijual. Unik, rumahnya jelek, Bu. Rumahnya itu sudah polong-polong, sudah nggak layak huni sudah. Itu setiap hari nabung dititipkan ustadz tersebut. Ternyata nabung ini itu apa? Untuk ibadah kurban. Setiap tahun dia kurban. Allah, rumahnya sudah hampir roboh. Berapa? UMR pencari ranting kayu. Pinten, Pak? Niku saged nabung dan bisa membeli kambing dalam setahun itu. Wis gak usah ditakoni sing dipangun apa enggak, yang jelas dia terbukti bisa. Itu sudah bertahun-tahun dijalani, dan saat ini muncul sang ustadz ingin membuat sebuah inspirasi supaya orang-orang di luar hutan itu terketuk hatinya, yang malas infak, yang malas ibadah, supaya mendapatkan siatul qulub, supaya mendapatkan cambuk hati dari orang ini. Akhirnya direkam sama ustadz itu. Sing nenek penasaran, nek nabung gak dosa, gak kurban gak dosa. Gimana nek kalau tahun ini? Itu direkam sama ustadz. Dia gak ngerti rekaman itu, gak ngerti. Sedang diambil gambar pun gak ngerti. Apa jenis gaptek? Apa gaptek? Belas gak ngerti. Napa jawabnya? Boten sah. Loh, napa sih nenek gak kepingin rumah yang bagus? Buat apa? Sebentar lagi juga saya mati. Wong buat tidur sesaat mawon, sing penting kan lengger. Ngene jawabnya. Ya Allah. Terus ditanya, apa sebenarnya yang nenek inginkan dengan ibadah kurban ini? Apa sebenarnya? Gak mungkin kalau nenek gak punya keinginan. Apa, Pak? Ternyata saya itu ingin pada saat saya datang bertemu dengan Allah, Allah menyambut saya dengan penuh cinta dan senang dengan kedatangan saya. Itu yang dimaksud ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu yang saya inginkan. Saya ingin kalau saya nanti datang menghadap Allah dalam keadaan mencintai saya dan senang dengan saya. Itu yang saya inginkan. Ya Allah. Makanya orang seperti ini Anda gak tertarik dengan kenikmatan dunia. Sementara kita, ya Allah, kenapa kita takut dengan kematian? Sudah kadung menghias rumahnya. Ya, pernik-pernik sudah kadung dibeli, guci-guci mahal sudah kadung disimpan. Iku sehingga rekulan sampean wedi mati. Karena kita sudah memakmurkan dunia dan karena kita sudah merusak akhirat kita. Nah, oleh karena itu salah satu doa Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ini pelajaran yang kedua. Jadi orang mukmin yang sebenar-benarnya iman, jika orang mukmin itu benar imannya, mereka tidak akan takut dengan kematian dan mereka menyibukkan diri. Perhatikan, mereka menyibukkan diri untuk mengumpulkan bekal-bekal yang cukup untuk kepulangan menuju akhirat. Sibukkan diri kita ini. Lawang kita itu yakin dengan kematian, ya santai-santai ngene. Wong sing rumangsa gak duwe sangu ya sik males duwe sangu. Iki piye to sakjane? Kok gak
Sak urip-urip ati kula mbek sampean kok ya Allah naudzubillah misyarri dzalik. Kok gak greget gitu loh. Wong kita sudah sadar kematian itu pasti. Dan kita pun sadar kematian itu tiba-tiba. Dan kita gak tahu kapan. Kok bisa santai-santai? Ini kan menunjukkan apa? Matinya akal kita. Kerasnya hati kita. Ya. Apa kita betul-betul sudah mabuk kepada dunia ini? Sehingga kita lupa betul-betul tentang peristiwa misteri kematian. Bagaimana ketika tobat belum kita lakukan, dosa-dosa masih kita simpan, kebiasaan-kebiasaan buruk masih kita banggakan, kewajiban belum kita tunaikan, amanah belum kita sampaikan, tugas masih berantakan. Allah mendatangkan kematian. Bagaimana? Bagaimana? Kalau tiba-tiba nanti malam Allah wafatkan kita, sementara kita sadar dosa-dosa masih bertumpuk-tumpuk, kewajiban belum kita tunaikan, amanah belum kita sampaikan. Ayo ikhwah, mari kita sadar ya, bahwa dunia itu hanya sesaat. Setelah ini akhirat akan kita tuju. Sesaat ini akan akhirat kita tuju. Maka jangan terlalu kesemsem ya, terpukau dengan kehidupan dunia. Ini yang menjadikan kita nyantai dalam urusan akhirat. Nyantai dalam urusan akhirat. Jangan. Ya, jangan terjebak dengan keindahan-keindahan dunia. Dunia ya kayak begini ini loh. Napa sih yang paling enak di dunia ini? Ya coba saya tanyakan. Yang paling enak apa? Ya. Bingung bayawan. Ya ini kan sing enak tenan katanya. Wong duren ya ngono iku duren. Apa maneh? Buah naga. Apa naga bonar? Apa sih enak apa? Rawon. Apa yang mana? Selesai sudah. Rawon iku enak nek didik nek wis kakean wis ra penak, Pak. Itu dunia semuanya begitu. Kendaraan timbang gak nopo. Wong kendaraan iki yo mesin blek ketabrak yo peok. Hah? Mbok sampean serbeting kok dilungkas yo berat yo sampean sumpek kan gitu kan. Allah, ini dunia. Ya ini dunia. Rumah besar. Apa nih dibanggakan rumah besar? Wong sing sampean turuni mek sak kamar. Coba bikin kamar yang 10 dan nanti semalam sampean turuni kabeh 10 ya. Ora iso turu malah. Lagi mboten. Sing sampean turuni piye? Satu kamar dan enaknya tidur itu bukan dari kamarnya. Itu loh. Enak turu itu kok ngimpine, Pak. Masih turu ning ngisor, mimpi kepethuk widodari. Ngimpi undangan walimah. Ya, walaupun tidur nggak pakai kasur, ngoten. Dadi turuku penake teko napa? Teko ngimpi ini. Percuma sampean turu ning spring bed regane 20 juta, mimpi kepethuk genderuwo. Ya ora penak ta turune. Ayo sing penak turu ku dibangane teko napa? Teko ngimpi ini. Wong biyen-biyen iku tuku teko galar. Gitu. Teko pring-pring niku wis enak leger krak.